inilah tip sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk, simpulan saya, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Halo, sangat penting, bahkan sangat penting. Ini karena sholat ini rukun loh Bapak Ibu ya. Sholat ini fondasi ibadah kita, sholat Pak. Ini yang membedakan orang-orang Islam dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, itu di sholat Pak. Di sholat. Orang agama lain nggak ada kewajiban sholat, kita ada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur pada Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan pada kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan sholat dan panggilan majelis ilmu. Sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya kita senantiasa setiap saat, setiap waktu selalu berucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Satu kesyukuran yang besar. Kadang-kadang kita lupa dengan dua nikmat yang sangat besar pada kita, yaitu sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Ketika sempat ternyata ketika sehat ternyata, atau ketika sempat ternyata sudah tidak sehat. Tapi alhamdulillah kita dikasih sehat dan sempat. Apalagi sholat berjamaah subuh, subhanallah. Sholat yang menjadi penghalang dari api neraka. Sholat yang mendapat jaminan dari Allah, yaitu jaminan surga. Makanya jangan sampai ketinggalan sholat subuh, apalagi ketinggalan tidak berjamaah di masjid. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang materi terkait dengan ikhtiar kita, bagaimana sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, jadi sholat khusyuk ini sangat penting bagi kita. Monggo selamat jalan tim dari LPCR, semoga sukses dan selamat dalam perjalanan. Amin.
Jadi sholat khusyuk ini penting nggak Bapak Ibu? Halo, adik-adik, sholat khusyuk penting nggak? Penting. Bahkan nggak hanya penting, sangat penting, ya, sangat penting. Karena kalau kita sholat kemudian hanya asal-asalan, ya, tidak memenuhi kriteria khusyuk, ini kan sia-sia sholat kita, percuma. Jadi kita sudah mengeluarkan energi, waktu, kok tidak khusyuk, ini kan percuma, ya. Makanya sholat khusyuk ini sangat penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaqal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini Allah, Pak, yang ngendika itu. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya itu oleh Allah disebut orang-orang yang beriman. Masya Allah. Maka bagaimana kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadi orang beriman yang luar biasa dengan sholat kita. Bapak yang dirahmati Allah, khusyuk ini memang bukan mudah. Jadi sholat khusyuk itu pekerjaan yang berat, ibadah yang berat. Bahkan para sahabat Rasulullah pun, ya, ini sangat berat, sangat berat. Termasuk yang ceramah ini juga jangan dikira sudah khusyuk dalam sholatnya, belum. Ini masih berusaha belajar untuk khusyuk, Bapak Ibu. Kita tidak boleh patah semangat, ya. Pokoknya setiap kita sholat ini harus selalu berusaha sekhusyuk mungkin, harus dengan bersungguh-sungguh. Entah nanti akhirnya hasilnya bagaimana itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita harus punya niat sungguh-sungguh bagaimana sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, jadi khusyuk itu memang cepat sekali, ya. Kadang-kadang kita hanya khusyuk sebentar. Nggih Bapak Ibu ya. Halo. Kadang-kadang agak lama, ya. Mungkin bisa lama sekali bagi orang-orang yang memang benar-benar berikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya perkara yang pertama yang akan diangkat dari umat ini adalah khusyuk sampai, ya, tak terlihat orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hadis riwayat At-Tabrani, ini hadis hasan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat yang di dalamnya tidak ada kekhusyuan, ya, dan tidak menghadirkan hati kita, kira-kira sah atau tidak Bapak Ibu? Halo, sah nggak? Sholat yang tidak menghadirkan kekhusyuan dalam hati kita, kira-kira sah nggak? Sah, sah, ya. Tetapi besarnya pahala itu ternyata dilihat dari khusyuknya, kekhusyuan sholat, Bapak Ibu. Tetapi diterima atau tidak itu urusan Allah, ya.
Tapi kita tetap yakin, kita nggak boleh tidak yakin. Kita harus yakin sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Ini sebuah keyakinan, sehingga memotivasi kita untuk selalu bersungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bapak yang dirahmati Allah, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, langsung artinya saja karena waktu terbatas, ada yang selesai dari sholatnya Bapak Ibu, seseorang itu ia mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 796 dan Nasai. Bapak yang Allah, jadi itulah gambaran orang-orang yang sholat. Jadi ada yang tidak mutlak sempurna mendapat pahala dari Allah. Jadi hanya sekian persen tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat ini sangat dianjurkan. Enggak hanya dianjurkan, sangat dianjurkan Bapak Ibu, sangat dianjurkan. Hendaklah setiap muslim menghindari khusyuknya sholat seperti orang-orang munafik. Bapak Ibu tahu khusyuknya orang munafik itu apa? Halo, orang munafik itu ya sholat Pak. Di sini disebutkan hendaknya kita menghindari sholat khusyuk seperti khusyuknya orang munafik. Ada yang tahu maksudnya apa? Khusyuknya orang munafik itu Bapak Ibu? Belum ya? Khusyuknya orang yang munafik itu Bapak Ibu, jasadnya dia terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidaklah khusyuk. Jadi jasadnya seperti sholat Bapak Ibu, tapi hatinya tidak khusyuk. Itulah sholatnya orang munafik. Sholat Pak, tapi ya mungkin hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau kewajiban, tapi tidak sampai meresapi ya, sampai menghadirkan hati pada Allah. Niki Bapak yang dirahmati Allah. Nah, Ibnu Rajab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ada dua cara untuk melakukan sholat khusyuk. Yang pertama yaitu kuah al-muqtada, itu melakukan hal-hal yang menguatkan sholat khusyuk kita, seperti persiapan sholat. Jadi kita bersiap-siap sholat dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketenangan pikiran kita. Ini persiapan sholat Pak. Makanya jangan sampai sholat berjamaah di masjid itu kita terlambat Bapak Ibu, pasti kacau terlambat itu. Artinya terlambat yang disengaja loh ya, terlambat yang disengaja, terlambat itu pasti akan mengganggu ketenangan kita. Makanya kita berusaha persiapan sholat kita tidak terlambat ketika akan menghadap Allah dengan sholat ini. Ini persiapan Bapak Ibu. Kemudian termasuk membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian mentadaburi
mentadaburi, jadi sambil memaknai, ya, paham bacaan-bacaan sholat. Diawali dengan niat kita, terus Allahu Akbar. Allahu Akbar ini sudah harus tertanam dalam diri kita ini. Tautan hati kita ini harus sudah muncul, Allah Maha Besar. Jadi kita harus mampu mentadaburi makna-makna bacaan-bacaan sholat, termasuk Al-Fatihah, Bapak Ibu. Al-Fatihah, sudah hafal artinya surat Al-Fatihah? Halo? Sampun hafal? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini harus kita faham, Pak, dengan makna-makna ini. Termasuk bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud. Rabbik firli. Napa artinya Rabbik firli? Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rabbik firli, ampunilah dosa hambamu ya Allah. Warhamni, kasihanilah hambamu ya Allah. Wajburni, cukupkanlah. Warzuqni, berilah kami rizki. Luar biasa, Bu, Pak, doa-doa dalam sholat. Okay. Subhanallah. Ini harus sambil kita maknai ketika sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita tidak hanya sekedar membaca bacaan itu, tapi kita bisa mentadaburi, memaknai bacaan-bacaan sholat itu, mulai dari kita niat sampai kita salam. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yaitu dafu as-sakhil, menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk. Kita harus menghilangkan hal-hal yang melemahkan sholat kita. Untuk menjadi khusyuk harus kita hilangkan keraguan-raguan. Aku tadi sudah wudu atau belum ya? Pastikan sudah betul-betul berwudu. Pakaian saya tadi suci atau tidak ya? Ini harus dipastikan, Pak. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Makanya persiapan sholat itu juga penting. Persiapan sholat penting, mulai dari wudunya, pakaiannya, okay. Niki harus benar-benar sudah mantap. Niki Bapak Ibu yang dalam berdoa pada Allah. Pentingnya kita selalu minta petunjuk, minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat kita, Bapak Ibu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, okay. Jadi khusyuk itu semua sholat yang kita lakukan, tidak hanya terbatas pada sholat wajib saja. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak maksimal ibadah kita, ini menjadi sia-sia, Pak, menjadi percuma, Bapak Ibu, okay. Percuma. Makanya mulai hari ini, okay, yang mungkin masih belum hafal bacaan-bacaan sholat, terutama maknanya, okay, kalau bacaannya sudah hafal, arti bacaan-bacaan sholat itu, Bapak Ibu, mulai takbir, kemudian apa itu? Iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat. Kalau memang bisanya hanya pendek-pendek, nggak apa-apa. Pendek-pendek tapi hafal, kemudian maknanya juga hafal, bisa
itu lebih memaknai daripada pewanjang tapi pewanjang tapi tidak mengerti. Nggak apa-apa Bu, 3 kul, betul nopo surat-suratnya 3 kul, wal asri, tidak apa-apa. Itu lebih baik, pendek kita hafal dan maknanya juga tahu daripada panjang tetapi tidak tahu. Jadi kita harus semangat belajar, ya, setiap saat, setiap waktu, bertahap. Belajar kita bertahap, ya. Jadi mungkin dari surat-suratnya dulu, kemudian Al-Fatihahnya, monggo mana yang didahulukan panjenengan. Niki Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian ketika kita sholat, ya, ini harus benar-benar kita upayakan, berusaha maksimal dengan bersungguh-sungguh kita menghadap pada Allah, berdialog dengan Allah, sehingga dengan dialog panjenengan dengan Allah itu Allah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, termasuk doa-doa panjenengan, ya. Ini yakinlah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, inilah tip salat khusyuk. Jadi salat khusyuk, simpulan saya, ini sangat penting ya Bapak Ibu, ya. Sangat penting, bahkan sangat-sangat penting. Ini karena salat ini rukun loh Bapak Ibu, ya. Salat ini fondasi ibadah kita, salat, Pak. Ini yang membedakan orang-orang Islam dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, itu di salat, Pak. Di salat. Orang agama lain nggak ada kewajiban salat, kita ada salat. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin salat kita menjadi salat yang benar, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis itu kan, karena pentingnya salat, as-salatu imaduddin, faman tarokaha faqad aqamadin, faman hadamaha faqad aqamadin, waman tarokaha faqad nawatan. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama Bapak Ibu. Jadi ketika kita menegakkan salat berarti sama dengan menegakkan agama. Ketika kita tidak melaksanakan salat sama dengan merobohkan agama. Waman hadamaddin. Makanya salat kita harus kita bedakan, ya, karena akan menghadap Allah, akan berdialog dengan Allah. Kita harus bersungguh-sungguh semaksimal mungkin. Jangan sampai asal-asalan. Apalagi waktunya, gitu. Senengannya mepet-mepet, gitu Ibu, ya. Mepet-mepetnya ngasar jam 5. Nah, gitu. Subuh jam 5:30, gitu. Sebenarnya Bapak Ibu, sholat berjamaah itu bisa nggak tepat waktu Bapak Ibu? Berjamaah di masjid bisa nggak tepat waktu? Saya ingin tahu, sholat berjamaah di masjid itu bisa nggak tepat waktu? Misalnya subuh mancing jam berapa? Hari ini misalnya mancing jam 4:03. Bisa nggak jam 4:03 itu kita sholat berjamaah di masjid? Bisa? Nggak bisa. Kok nggak bisa, kenapa? Tepat waktu loh Pak. Bu, bisa nggak Bu? Sholat mancing subuh jam 4:03 berjamaah di masjid loh. Bisa nggak tepat jam 4:03 kita berjamaah subuh? Nggak bisa Pak. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa?
kan masih dipotong adzan, masih dipotong, halo, masih dipotong sholat sunnah, masih dipotong zikir, nggih. Masih kadang-kadang menunggu datangnya imam gitu. Imam ora teko-teko ya. Halo. Sehingga nggak bisa tepat-tepat itu nggak bisa okay. Tapi jangan sampai di akhir waktu. Jadi diusahakan di awal waktu, berpakaian yang bagus, okay. Dianjurkan pakai wangi-wangian, ya. Tapi wangi-wangian yang sepantasnya, jangan sampai wangi-wangian berlebihan, itu juga tidak tepat, sampai mengganggu. Kadang-kadang orang itu juga ada yang tidak senang, ya. Ya sepantas, secukupnya lah, secukupnya. Jangan sampai wangi berlebihan akhirnya malah baunya. Nah, ini juga kadang-kadang bisa mengganggu yang lain. Tapi itu anjuran ya, sepantasnya, secukupnya lah kita pakai wangi-wangian. Kemudian berangkat ya lebih awal, jadi jangan sampai matkol lamcing. Napa matkol lamcing itu? Halo, matkol lamcing? Komat teko salam pelencing gitu. Komat teko salam terus pelencing, jangan sampai. Sholat seperti ini setelah selesai ya dicukupkan waktu kita Bapak Ibu, secukupnya. Bahkan ketika panjenengan belum batal, setelah sholat ini kok belum batal, kemudian berdoa, diskusi, ngikuti majelis taklim, dialog dengan masalah keagamaan, Bapak Ibu, panjenengan didoakan malaikat sampai panjenengan meninggalkan masjid ini. Panjenengan tahu doanya malaikat apa Pak? Apa Bu? Halo, doanya malaikat apa? Doanya malaikat ada yang tahu? Ketika hamba Allah yang duduk di masjid setelah sholat wajib sampai meninggalkan masjid ini dan masih dalam keadaan bersuci, Bapak Ibu, doanya malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini dan rahmatilah hambamu ini. Subhanallah Pak, doanya malaikat Pak. Nggih, doanya malaikat pada orang-orang yang ahli jamaah masjid, duduk-duduk berzikir ketika selesai sholat dan tidak segera meninggalkan masjid sampai dia dalam keadaan batal. Kalau batal tapi masih ingin meneruskan, gimana Bapak Ibu? Halo, ya wudu, kita keluar ke tempat wudu, kembali lagi, nggak apa-apa, teruskan sampai doa-doa panjenengan selesai sesuai dengan tujuan panjenengan. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya sholat khusyuk ya. Meskipun sholat khusyuk itu berat, oke, para sahabat saja berat, apalagi kita, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak boleh lemah semangat. Jadi berat, kemudian kita tidak berusaha sekuat mungkin untuk melakukan sholat khusyuk. Kita harus tetap setiap kesempatan sholat kita harus berupaya sekuat mungkin dengan trik-trik yang saya sampaikan tadi. Insya Allah ketika kita punya niat yang sungguh-sungguh, berikhtiar yang sungguh-sungguh, dan yakin pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini Al-Qur'an, Pak. Jadi ketika kita sudah berazam, azam kita apa? Azam ingin sholat khusyuk, berniat bersungguh-sungguh, berikhtiar bersungguh-sungguh karena Allah. Kita harus lakukan ikhtiar ini, Pak. Kemudian
kita serahkan pada Allah. Hasil itu pada Allah, Pak, Bapak Ibu. Proses tetap kita lakukan, tapi hasil itu Allah. Apapun ini, nggak hanya sholat. Di dalam kehidupan ini, apapun Bapak Ibu ini harus melalui proses. Proses ini wajib, Pak. Tapi hasil ini bukan manusia yang menentukan. Hasil itu Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Jadi kita serahkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha khusyuk, ya Allah. Engkaulah yang akan mentakdirkan, yang akan memutus, menetapkan salat kita ini menjadi khusyuk benar diterima, itu Engkau ya Allah. Itu urusan Allah, Pak. Apapun Bapak Ibu, kita berproses dengan benar, berproses dengan maksimal, bersungguh-sungguh, masalah hasil itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaten Bapak Ibu nggih? Insyaallah nggih. Siap berusaha untuk khusyuk? Insyaallah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya belajar tadi nggih Bapak Ibu ya. Utamanya kita harus belajar dulu bacaan-bacaan itu. Ini yang paling penting, bacaannya harus hafal, artinya harus hafal, Bapak Ibu ya. Pemaknaannya ya insya Allah kalau sudah hafal arti, hafal bacaan dan artinya, itu insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menjalani sholat khusyuk. Demikian Bapak Ibu nggih, pas nggih? Nggih, semoga Allah memberikan rahmat dan kekuatan pada kita untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Allah. Ini menurut Ibnu Hajar. Jadi ada dua hal tadi Bapak Ibu, sangat penting ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan tip bagaimana sholat khusyuk itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tadi Ibnu Rajab, nah sekarang Imam Nawawi. Paling tidak ada 6 cara. Yang pertama, menghadirkan hati kita dan pikiran pada saat sholat dan hanya berfokus pada yang diucapkan dan dilakukan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi menghadirkan hati kita, jiwa kita fokus pada apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita ucapkan, gerakan-gerakan sholat. Niki yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Imam Nawawi. Yang kedua, memahami makna bacaan sholat tadi Bapak Ibu, mulai dari Allahu Akbar, ini harus sudah kita maknai ya. Allah Maha Besar, keagungan Allah Bapak Ibu. Kemudian doa iftitahnya, Al-Fatihahnya ya. Makanya kita harus berulang-ulang
menghafal, berulang-ulang kita belajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau sampai saat ini masih belum sempurna, ya kita belajar terus Bapak Ibu. Karena namanya belajar itu sepanjang hidup, sepanjang hayat kita sampai kita dipanggil oleh Allah. Makanya iman-iman kalau sholat kita tidak khusyuk, ya tidak khusyuk. Niki, jadi memahami makna-makna bacaan sholat. Yang ketiga, menghindari gangguan dan pandangan yang dapat mengalihkan perhatian sholat. Jadi menghindari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu sholat kita, sholat kita. Jadi kadang-kadang di depan kita tuh ada orang yang pakai baju, kemudian ada tulisan, dan tulisan itu sangat mengganggu. Bisa terjadi Pak, kalau kita masih bisa menyiapkan diri untuk tidak berada di belakangnya, ya kita menghindar. Makanya diusahakan kita mengambil sop terbaik, ya, atau sop terbaik bagi laki-laki di mana Bapak Ibu? Di depan. Maka usahakan kalau bisa kita tuh sholat itu, sholat itu berusaha untuk berada di depan. Ini sangat penting, juga berpengaruh tadi dari gangguan tadi. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan baju atau apa itu, dan kita membaca itu sangat mengganggu Bapak Ibu, sangat mengganggu. Makanya kita berjamaah di masjid kalau bisa ya berpakaian yang tidak ada tulisan-tulisan yang mengganggu teman-teman kita. Niki Bapak Ibu, menghindari gangguan, gangguan. Dan itu pasti ada, namanya gangguan pasti ada. Kemudian berikutnya, berusaha untuk konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain dalam sholat. Halo, berat nomor badan ini, berat Kadang-kadang Allahu Akbar, nih ibu-ibu teringat, tadi sayurnya lupa tidak dipanasi, gitu. Bapak-bapak lupa tadi kopinya belum ditutup, ya kan, gitu. Niki yang susah Bapak Ibu, konsentrasi dalam sholat ini memang berat, gitu. Tapi kita nggak boleh putus asa. Pokoknya kita harus selalu bersemangat dan terus berusaha maksimal, maksimal Bapak Ibu, sampai kita bisa khusyuk. Lah kapan kita sampai khusyuk? Kapan Bapak Ibu? Halo. Yo, wallahu a'lam. Tergantung ikhtiar kita, tergantung kesungguhan kita dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar ini. Niki Bapak Ibu. Kemudian melakukan gerakan sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Halo. Melakukan sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bapak Ibu, sebenarnya sholat itu apa sih? Halo. Sholat itu apa Bapak Ibu? Sholat itu adalah dialog. Dialog antara siapa? Halo Bapak Ibu, ada orang? Ibu-ibu, ada orang? Sholat itu apa sih? Dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Dialog Bapak Ibu. Jadi sholat itu tidak hanya centak-centuk atau centak, tapi itu dialog Pak. Dialog. Dalam hadis qudsi, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah, Bapak Ibu, apa?
hambaku sedang memujiku. Allah itu berkata Bapak Ibu ketika panjenengan Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Niki Bapak Ibu dalam hadis qudsi. Jadi salat itu dialog antara Allah dengan hamba. Makanya kita harus berusaha maksimal mungkin salat kita menjadi khusyuk, menjadi khusyuk. Niki Bapak Ibu, dengan tenang, jadi nggak usah tergesa-gesa, apalagi cepat sampai nggak jelas bunyi bacaannya. Enten nggih? Ada nggih? Ada. Sholat tarweh itu hanya berapa menit, Pak? Yang pernah kita lihat itu berapa menit? 6 menit, Bapak Ibu. Cepatnya Masya Allah, sampai tidak jelas bacaannya, nggih. Ini tidak menarik Bapak Ibu. Jadi kita harus tenang, nggih. Dan berdoa, ya diusahakan berdoa Bapak Ibu. Berdoa pada Allah. Ini penting juga. Jadi ketika akan sholat kita berdoa dulu. Setiap saat namanya doa itu kita sangat dianjurkan. Berdoa kemudian dengan tenang, gerakannya dengan tenang, gerakannya juga dengan benar. Insya Allah nanti akan nyambung Bapak Ibu. Halo, akan nyambung, hati kita dengan Allah ini akan nyambung, ya. Inilah kalau kita ikhtiar sungguh-sungguh dalam berusaha untuk mencapai sholat yang khusyuk, yang khusyuk. Kira-kira berat atau mboten Bapak Ibu? Lumayan nggih. Sudah ada yang sholat khusyuk sampai hari ini? Halo, sudah ada yang khusyuk? Setengah khusyuk, nggih. Setengah khusyuk. Memang berat Pak, sholat khusyuk itu berat. Tapi kita harus tetap selalu berusaha semaksimal mungkin untuk sholat khusyuk. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus yakin loh Pak, kita nggak boleh nggak yakin. Kita harus yakin sholat kita sah dan sholat kita diterima oleh Allah. Oke. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh tadi Bapak Ibu, ya. Dan insya Allah bisa nggak dicapai nggih? Bisa, nggih. Meskipun kadang-kadang mungkin hanya separuh. Separuh sudah banyak nggih Pak, ya. Separuh bisa khusyuk, seperempat. Seperti kata hadis di atas tadi loh. 1/8, nggih. 1/6, 1/9, mungkin separuhnya, ya, separuhnya. Tapi entah apapun hasilnya Bapak Ibu, kita harus tetap niat kita, ikhtiar kita dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat khusyuk. Bapak yang dirahmati Allah, dengan niat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh seperti ini, insya Allah, apalagi dengan doa sambil minta petunjuk dan bimbingan pada Allah, okay, pasti Bapak Ibu Allah itu akan memberikan jawaban doa-doa panjenengan. Karena yang hanya bisa memberikan bimbingan sholat kita benar, sholat kita khusyuk, ini hanya Allah Bapak Ibu, hanya Allah. Okay. Pikiran kita ngelantur atau tidak, okay. Ini yang memberikan ketetapan hati ini hanya Allah yang bisa, hanya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya untuk menjadi tenang, okay, menjadi lebih yakin, mantap ibadah kita, termasuk iman kita. Kita senantiasa meminta bimbingan pada Allah, petunjuk pada Allah. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb
yang membolak-balikkan hati manusia. Tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi.